Halo, salam hangat sahabat sains. Selamat datang di penjelajahan dunia sains dengan judul Apakah zat dapat bereaksi cepat atau lambat? Lalu untuk apa kita mengetahui rahasia ini? Tentunya banyak gunanya di berbagai bidang yang melibatkan reaksi kimia. Wah, jadi penasaran. Kalau kita sudah mengetahui rahasia ini, sepertinya kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Mari kita sama-sama masuk menjelajah dunia sains untuk mencari jawabannya. Coba perhatikan di jalanan. Kamu tentu pernah menemukan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berbeda dalam satuan kilometer per jam walaupun mempunyai tujuan yang sama. Ada yang berjalan cepat atau lambat, bukan? Nah, ternyata setiap benda bergerak akan memiliki kecepatan atau laju. Demikian juga dengan reaksi kimia yang melibatkan sejumlah zat berupa partikel-partikel molekul yang saling melakukan tumbukan efektif. Jadi, reaksi kimia ada yang berjalan cepat dan lambat dalam bentuk perubahan konsentrasi zat terhadap waktu yang disebut molaritas atau detik. Tanda negatif pada konsentrasi reaktan persatuan waktu menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi menjadi produk setiap waktunya. Sedangkan tanda positif menunjukkan produk yang semakin terbentuk dengan penambahan konsentrasi. Lihat grafik massa konsentrasi reaktan terhadap waktu semakin berkurang. Bagaimana menentukan laju reaksi ini? Jika ada titik konsentrasi A pada waktu tertentu, maka laju reaksi A merupakan gradien Y per X. Bagaimana jika pada titik B? Samakah cara menentukan lajunya? Perhatikan fenomena ini. Mengapa orang memasak menggunakan panas api? Mengapa sayuran dan buah-buahan segar disimpan di kulkas? Mengapa daging disimpan dalam freezer lebih awet dan tidak mudah membusuk? Bandingkan ledakan gas dan proses besi berkarat ini. Waktu reaksinya berbeda, bukan? Semuanya berhubungan dengan laju reaksi. Apa yang terjadi pada partikel-partikel saat zat-zat bereaksi membentuk produk zat lain? Reaksi kimia dapat terjadi karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Sehingga saat reaksi lebih cepat terjadi karena tumbukan efektif banyak terjadi karena memiliki energi kinetik yang lebih besar. Lalu adakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Betul, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalis, dan sifat-sifat zat. Mengapa dan bagaimana? Mari menjelajah bersama Mr. and Mr. Scientist. Tentunya partikel-partikel mengalami lebih banyak tumbukan efektif. Lihat reaksinya. Jika soda kue ditambahkan pada larutan cuka encer, maka reaksi akan berjalan lambat. Sedangkan jika ditambahkan, maka kecepatannya akan lebih laju. Kesimpulannya, lihat skema berikut. Dengan penambahan konsentrasi baik dalam larutan dan penambahan tekanan dalam gas, akan meningkatkan energi partikel-partikel reaktan untuk melakukan tumbukan efektif. Dengan jumlah tumbukan efektif yang lebih banyak, maka akan meningkatkan laju reaksi. Coba rancang dari bahan-bahan berikut. Apa yang memungkinkan dapat dibuat untuk menunjukkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Alat bahan yang dipilih, gambar desain percobaan dan langkah kerjanya, hipotensi 3 grafik, konsentrasi reaktan terhadap waktu dengan 3 kondisi suhu yang berbeda. Sebagai contoh, jika memasak menggunakan suhu dari api, tentunya berbagai rasa dari bahan-bahan awal akan lebih mudah dan cepat tercampur menjadi satu cita rasa tersendiri, karena faktor ini, suhu ini. Mengapa? Coba perhatikan analogi partikel dalam labu Erlenmeyer ini. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat bergerak dan lebih sering, dan lebih cepat melakukan tumbukan efektif menjadi produk. Bagaimana dengan hasil rancangan eksperimenmu?
Coba pada dua labu Erlenmeyer, labu A berisi cangkang telur dengan kondisi bercangkang, dan labu B dengan bubuk cangkang telur, lalu tambahkan keduanya dengan volume asam klorida yang sama, dan suhu yang sama secara bersamaan dan hitung waktunya. Ternyata, dengan ukuran partikel yang kecil, luas permukaan besar memiliki kesempatan untuk melakukan tumbukan efektif lebih besar. Bagaimana dengan katalis? Katalis dapat berupa logam transisi dan secara biologi adalah enzim. Katalis membantu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Dengan adanya katalis akan menurunkan energi aktivitas dan meningkatkan energi kinetik sehingga tumbukan efektif akan lebih mudah terjadi. Nah, inilah faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Tahukah sahabat sains jika sifat zat juga mempengaruhi laju reaksi seperti sifat zat yang mudah terbakar, mudah meledak, dan sebagainya? Kita bisa merancang bagaimana caranya membuat roket buatan dengan kekuatan kecepatan yang baik. Kita bisa memilih bahan yang cocok dengan biaya yang murah tetapi kualitasnya lebih baik dan dapat dimanfaatkan dengan konsep laju reaksi. Kita juga bisa membuat yogurt dengan bahan yang menghasilkan kualitas yogurt yang baik dengan menggunakan pendukung katalis dan suhu. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah mengikuti penjelajahan dunia sains ini bersama dengan Mr. dan Miss Scientist. Sampai jumpa lagi.